Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya Ridwan Hilmi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat lagi dengan salah satu sosok ulama pengarang kitab Tuhfas Saniyah Bisyarhil Muqaddimah Al-Jurmiyah. Mengenal seorang pengarang ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, lebih-lebih lagi bagi kita lah yang mempelajari ilmu agama gitu. Dan ya sebelum kita terjun atau mempelajari kitab-kitabnya, memang alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu gitu sosok pengarangnya sehingga dari situ akan muncul, mungkin bisa jadi kita akan dimudahkan pemahamannya dan atau kita dengan mengenal sosok ulama pengarangnya terlebih dahulu, kita mencintai ulama itu, kemudian karena cinta ini kita jadi lebih bersemangat lagi dalam belajar ilmu agama khususnya gitu. Tapi sebelum lanjut, saya akan menyebutkan dulu siapa pengarang kitab Matan Al-Jurmiyah itu sendiri. Ya, pengarang saya yakin kalian udah pernah mendengar dan udah tahu namanya sebenarnya. Makanya saya sebutkan singkat saja untuk pengarang kitab Matan Al-Jurmiyah itu sendiri, yaitu nama asli beliau adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu Ajurum. Ajurum sendiri ini merupakan kalimat atau nama dari bahasa Barbariyah gitu, yang dalam bahasa Arab berarti al-fakir as-sufi gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Ajurum ini lahir di kota Fas, salah satu wilayah di Maghrib, pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah gitu. Kemudian lanjut kita mengenal lebih dekat dengan pengarang kitab At-Tuhfas Saniyah, yaitu siapa? Yaitu Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqiq Abu Raja Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Misri. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama atau tokoh ulama asal Mesir gitu. Beliau ini lahir di Muhafazah Syarqiyah, salah satu wilayah Mesir, pada tahun 1318 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1900 Masehi gitu. Dan beliau ini meraih gelar sarjananya bisa dibilang begitu itu pada tahun 1925 Masehi. Dan kemudian beberapa tahun setelahnya beliau dipilih sebagai anggota Majma' al-Lughah al-Arabiyah di Kairo pada tahun 1964 Masehi. Nah, Syekh Muhammad Muhyiddin sendiri ini lebih dikenal dengan sebagai seorang pentahqiq dan pentasih kutub turos gitu. Beliau mentahqiq kitab-kitab turos dari berbagai macam fan ilmu gitu, baik nahwu, shorof, balaghah ataupun mungkin mantik, terus fikih dan lain sebagainya, sehingga dengan kecakapan ini yang dimiliki beliau sampai-sampai dijuluki dengan As-Suyuti Al-Asr atau Suyutinya zaman sekarang, yaitu pada abad ke-19 ya. Kenapa? Karena Imam Suyuti sendiri rahimahullah, beliau ini seorang ulama yang mutafannin atau yang memiliki kecakapan di berbagai macam fan keilmuan agama Islam gitu. Nah, kemudian lanjut lagi tentang ya Syekh Muhammad Muhyiddin ya. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan pentahqiq di berbagai macam fan ilmu, pentahqiq kitab di berbagai macam fan ilmu. Tapi memang beliau lebih condong atau kecondongan beliau itu lebih mengedepankan di fan nahwu, termasuk dari segi ta'liqatnya atau syarahnya atau i'rab dan syawahidnya. Beliau mengarang banyak kitab di fan nahwu ini, khususnya di kitab-kitab atau mu'allafat karya Imam Ibnu Hisam Al-Ansari
gitu. Maka kalian yang belajar di Mesir misal pasti sudah tidak asing lagi kalau misal mencari kitab Qatrun Nada atau Sudurul Zahab atau mungkin Audahil Masalik, pasti sekaligus kalian mencari yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini gitu. Karena memang beliau ini sangat mendalami atau ya sangat memperhatikan untuk kitab-kitab kitab-kitab Imam Ibnu Hisham ini. Oke, dan tapi meskipun beliau ini dikenal sebagai pentahqiq gitu dan pentasih, beliau juga tidak lupa menulis atau membuat karangan-karangan sendiri. Ya, salah satunya adalah Tuhfah Hasaniyah, Bisyarhil Muqaddimah Al-Jurmiyah, ini yang terkenal aja ya. Kemudian ada Ahwal Syahsiyah fi Syariatil Islamiyah, terus ada Ahkamul Mawaris fi Alam Mazhabil Arba'ah. Ini merupakan contoh mu'allafat atau karangan beliau yang masyhur. Mungkin di sana masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Kemudian beliau ini wafat pada tahun 1393 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1973 Masehi. Ya, dia meninggal sekitar usia 73 tahunan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Misri. Semoga kita bisa menjadi penerus dalam menegakkan agama Islam ini di jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.